Perkenalkan, nama saya Farah. Nama saya Flora. Karena hari ini hari Minggu, mari kita sekolah Minggu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah Minggu, Tuhan Yesus berkati mulai dari awal hingga selesai. Haleluya. Amin. Amin. Saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Aku Istimewa.
Demikian Bapakku datang padaku. Shalom, puji Tuhan kita bertemu lagi hari ini. Kita mau beribadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami bersyukur dan bersuka cita, kami mau mendengarkan firman-Mu lagi, kami mau terus belajar, kami mau terus diubahkan, dan kami mau terus belajar kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatan ini, berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan cerita ini, dan mereka dikuatkan, dan mereka dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang ini. Petrus dan Yohanes bersaksi tentang Yesus. Cerita ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, pasalnya yang ketiga, pasalnya yang keempat. Nanti dibaca ya, dibaca dan diperhatikan apa saja yang Petrus dan Yohanes lakukan di dalam cerita itu. Nah, sebelum Tante menceritakan lebih jauh lagi tentang kesaksian-kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus, mari kita melihat pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami."
Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Petrus dan Yohanes terus berjalan. Petrus bersaksi, menyembuhkan banyak orang, berkhotbah, dan banyak orang-orang yang bertobat dan dibaptis. Tapi banyak juga orang-orang yang benci dan iri dengan apa yang mereka kerjakan, terutama para pemuka agama Yahudi, dan akhirnya mereka dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, untuk cerita lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya, berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Berundinglah mereka. Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat, dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Bagaimana anak-anak? Ceritanya bagus ya? Luar biasa. Nah sekarang bagaimana anak-anak semua? Berani enggak seperti Petrus dan Yohanes? Oh, mungkin ada yang bilang, Tante kami kan masih kecil, kami kan masih remaja. Nah, mungkin bisa kalian buat sesuatu yang lebih baik, bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar, kepada mama, kepada papa, kakak, adik, orang-orang yang ada di terdekat kita, keluarga kita. Dengan apa? Dengan bagaimana? Dengan bertutur kata yang baik, yang lembut, yang tidak marah-marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ya. Nah, semua itu merupakan saksi dari kehidupan kita. Nah, kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita akan menjadi saksi orang lain. Oh, dia anak Tuhan yang rajin beribadah, dia rajin baca firman Tuhan, dia rajin berdoa, dan dia pintar bersaksi. Nah, itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu sudah merupakan kesaksian dari diri kita sendiri. Mari kita belajar ya. Nah, jangan menyerah. Petrus dan Yohanes tidak menyerah, walaupun banyak yang merintangi. Dia terus berjalan, karena dia percaya kuasa Roh Kudus pasti menolong dan memimpin mereka. Demikian juga dengan kita, dengan anak-anak semua. Kalau berani, Tuhan pasti berikan kita kemampuan. Amin. Nah, cerita kita sudah selesai. Percayalah bahwa Tuhan pasti menolong untuk memberikan kita keberanian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah belajar dan kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemampuan dan berani untuk bersaksi di luar sana, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar Tuhan seperti Petrus dan Yohanes. Terima kasih, Kamu memberkati anak-anak Tuhan yang di luar sana yang mendengarkan cerita ini.
Engkau memberkati semua guru-guru sekolah minggu, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang bekerja, melayani Tuhan, memberitakan Injil. Dan Tuhan memberkati semua orang-orang yang belum percaya, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, sekolah minggu kita udah selesai. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Kau menyertai sepanjang ibadah sekolah minggu kami hari ini. Engkau sudah memberkati kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan ada bagi kami. Kau juga memberkati untuk Tante Guru yang sudah memberikan firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama-Mu. Haleluya. Amin.